Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alangkah beruntungnya orang yang menahan diri dari kesia-siaan berkata dan menggantikannya dengan berpikir. Berkata sia-sia, membuang waktu, berpikir, membuka pintu hikmah. Alangkah beruntungnya orang yang kuasa menahan lisannya dan menggantikannya dengan berzikir. Berkata sia-sia mengundang bala, berzikir mengundang rahmat. Setiap manusia diberi modal. Modalnya adalah waktu. Seberuntung-beruntung manusia adalah orang yang memanfaatkan modalnya untuk keuntungan dunia akhirat. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang menghamburkan modalnya tanpa guna. Setiap berbicara pasti menggunakan modal kita. Maka kemuliaan, kehormatan itu bisa dilihat dari apa yang dia ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Amat sangat beruntung, bahagia, sukses orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang yang sangat berjuang menahan diri dari perkataan dan perbuatan sia-sia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, salah satu ciri keislaman seseorang, martabat keislaman seseorang itu bisa dilihat bagaimana dia berjuang keras untuk menghindarkan dirinya dari kesia-siaan. Semakin kita larut dalam kesia-siaan, maka semakin tampak keburukan keislaman kita dan semakin akrab dengan bala bencana yang sebetulnya tidak diinginkan. Orang banyak berkata tanpa bisa menjaga diri, pada siapa tahu kata-kata yang terucap akan menyeretnya ke dalam kesulitan. Sebelum berkata-kata, setiap kata kita yang menawan. Sekali kita berkata, kita yang ditawan kata-kata. Tampaknya adalah menjadi wajib bagi siapapun yang ingin membersihkan hatinya, mengangkat derajatnya dalam pandangan Allah, ingin hidup lebih ringan, terjauh dari bala dan bencana, untuk bersungguh-sungguh menjaga lisannya. Rasulullah SAW bersabda, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata benar atau diam. Bukan perkara panjang pendek, tapi perkara dipertanggungjawabkan atau tidak. Ada seseorang bertanya tentang wanita yang nakal. Di mana rumah wanita? Lalu berkata, tuh. Hanya dengan tuh. Lalu dia datang ke sana. Dia na'udzubillah berbuat maksiat. Dia pulang. Dia sebarkan kepada teman-temannya. Berbondong-bondong orang ke sana,
berganti hari, berganti minggu, setiap ada orang maksiat di sana yang menunjukkan akan memikul dosanya. Dia hanya mengatakan tuh 3 huruf, tapi setiap orang berzina di sana terus, maka pikul dosanya. Karena kita sudah menunjukkan tempat maksiat. Waspada, lidah menggerakkan tidak perlu pakai tenaga, tidak perlu pakai biaya, tapi bencana bisa datang kepada kita. Maka berbicara itu baik, tapi diam jauh lebih bermutu. Dan ada yang lebih hebat dari diam, yaitu berkata yang benar. Sering disebut qaulan sadid. 4 syaratnya. Kalau kita mau berbicara dengan berbicara yang benar, maka pastikan syarat yang pertama kalau kita berbicara bersih dari bohong, bersih dari dusta. Kata-kata kita ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan pernah mau berkata apapun yang kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita katakan. Jangan pernah berusaha berkata semata-mata agar orang terkesima, terpesona, suka. Jangan, tidak menolong kita. Perkataan kita yakin bisa dipertanggungjawabkan, tidak. Bohong, dusta sama sekali tidak menolong diri kita. Karena kedustaan mutlak diketahui oleh Allah. Dan sangat mudah bagi Allah membeberkan segala kebohongan, kedustaan kita. Dusta tidak akan mengangkat derajat, bahkan sebaliknya. Kalau Allah membeberkan kebohongan kita, kita akan menjadi orang yang tidak berharga. Untuk membuat orang percaya kepada kita, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibayar dengan harta. Sekali tampak kita pendusta, butuh waktu yang sangat lama untuk mengembalikan kepercayaan orang kepada kita. Dusta, bohong hanya membuat hidup kita jadi sempit. Semakin kita berbohong, semakin kita berdusta, maka kita membuat penjara yang membuat kita selalu ketakutan dusta kita terbuka. Beranilah hidup tampil apa adanya. Biarlah kita tampil begini adanya tanpa harus dusta. Lebih baik kita tidak diterima karena kita sudah menyatakan apa adanya, daripada kita diterima karena kita mendustainya. Jangan berat untuk tampil apa adanya, daripada kita sibuk merekayasa agar kita tampil tampak lebih dengan aneka rekayasa kata. Tidak menolong. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Yang mengangkat derajat bukan kebohongan, bukan rekayasa kita, Allah. Yang menghinakan juga Allah. Cegahlah berdusta sekecil apapun, kecuali bohong yang dibenarkan syariat. Bohong bersiasat kepada musuh, bohong ringan untuk mendamaikan orang yang bersengketa demi kebaikan. Bohong kepada istri dan suami bukan untuk menyembunyikan kejelekan, bohong untuk membahagiakan yang sah dan benar. Ingat, bukan bohong untuk menyembunyikan aib dan kejelekan. Saudara sekalian,